Kita akan lebih berfokus ke multiple choice-nya, structure-nya dulu, pilihan gandanya dulu. Nah, pada saat kita mengerjakan soal-soal pilihan ganda seperti ini, kita akan lebih berfokus ke pencarian mana subjek, mana verb-nya. Seperti itu ya. Nah, pertama, kita harus lihat dulu, apa sih yang bisa menjadi subjek? Pertama, yang bisa menjadi subjek ya, yang bisa menjadi subjek itu adalah kata benda. Kata benda itu seperti apa sih? Ya banyak, misalnya saya bilang books, ini kata benda. Atau misalnya saya bilang a student. Nah ini semua adalah kata benda seperti itu. Jadi ini adalah kata benda. Wait a minute guys. Jadi ini semua adalah kata benda. Banyak banget sebenarnya kata benda. Benda itu bisa aja panjang, frasanya bisa panjang. Yang penting yang bisa menjadi subjek itu adalah kata benda ya. Yang pertama. Yang kedua, yang bisa menjadi subjek itu apa? Sebenarnya noun ini nanti akan dibagi-bagi. Ada nounnya ini bisa misalnya noun phrase, frasa ya. Frasa itu seperti kalau udah lebih dari satu kata seperti ini itu udah dianggap frase, atau misalnya nanti noun clause, tapi kalau noun clause sendiri nanti akan ada materinya sendiri, misalkan jelaskan bagaimana sih yang dimaksud dengan noun clause, misalkan jelaskan. Tapi pada intinya kalau kita bisa simpulkan apa yang bisa menjadi subjek, yang bisa menjadi subjek itu noun. Masalah terbagi menjadi noun phrase, noun clause nanti. Kalau noun phrase kan gampang, kalau udah lebih dari satu kata misalnya student itu sudah frase. Katakan kalau satu ya, kalau misalnya saya bilang seperti ini, a smart girl, ini juga sudah termasuk ke dalam frase karena udah lebih dari satu kata. Nah itu yang bisa menjadi, pokoknya noun bisa jadi subjek. Itu yang pertama yang bisa menjadi subjek. Yang kedua yang bisa menjadi subjek adalah pronoun. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan pronoun? Pernah belajar nggak yang namanya pronoun itu apa sih? Kata ganti orang ya, Miss. Kata ganti contohnya seperti apa? Nafisa ya berbicara. Kayak he, she, it, atau kayak my, mine, yours, kayak gitu. Very good. Itu yang namanya pronoun. Tapi hati-hati ya, karena nggak semua bisa menjadi subjek. Kalau saya bilang me kan nggak bisa jadi subjek ya. Jadi kata ganti yang bertindak sebagai subjek seperti I, you, they, we, he, she. Itu yang bisa menjadi subjek. Very good ya, nggak bisa ya. Very good. Nah itu yang namanya pronoun, kata ganti. Selanjutnya, yang bisa menjadi subjek itu adalah, ini tulis di sini aja ya. Yang bisa menjadi subjek itu yang ketiga adalah gerund atau verb ing. Nah ini yang bisa menjadi subjek. Nah, nanti bisa akan perlihatkan misalnya yang dibilang peran misalnya nih sebagai subjek itu misalnya seperti she ya, seperti he, it, they, seperti itu. Nah ini kok agak lambat ya guys ya, Miss coba lihat dulu jaringan Miss. Saya sih oke, tapi kalian jelas ya suara saya bisa jelas nggak? Iya jelas. Jelas ya? Jelas. Iya, karena agak sedikit ini ya, oke lah. Yang penting jelas aja kalian mendengarkan saya. Oke, saya lanjut aja. Nah untuk gerund verb ing, bagaimana sih yang dimaksud dengan verb ing? Bisa nggak jadi subjek? Boleh, contohnya misalnya seperti ini. Running in the morning. Ini bisa loh jadi subjek. Yang ini nanti bisa akan perlihatkan. Kok bisa sih dianggap sebagai subjek? Bisa akan perlihatkan. Intinya adalah inilah yang bisa menjadi subjek. Selain ini nggak bisa loh menjadi subjek. Jadi ini aja yang harus kalian ingat. Yang bisa menjadi subjek noun, pronoun, gerund. That's all yang bisa menjadi subjek. Sejauh ini penjelasan subjek, is it clear guys? Bisa? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada, aman? Oke, kalau aman ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, bisa akan lanjut ke kata kerja, verbs ya. Kita kan sudah belajar mengenai
apa yang bisa menjadi subjek. Nah, kita masuk ke kata kerjanya. Nah, untuk kata kerja sendiri, wait a minute guys, sepertinya jaringan saya nih agak sedikit. Nah, wait a minute. Coba perbaiki dulu. Ini ada buku lagi. Ada buku lagi. Ya. Ambil saja sini. Itu bahasa Inggris dong, buku itu. Yang hitam sebelah kiri itu. Ya, ya. Oh, bukan grammar ya? Oke, wait a minute guys, saya coba ganti signal dulu karena tadi agak sedikit ini. Oke, saya lanjut ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai apa sih yang bisa menjadi subjek. Nah, sekarang kita belajar dulu karakteristik verb itu seperti apa sebenarnya karakteristik dari verb. Pertama, yang bisa menjadi verb itu adalah yang bisa menjadi verb itu adalah be. Yang mana sih be ini? Be ini adalah is, am, are, apalagi kira-kira yang bisa menjadi itu termasuk yang mana? Am, are, apa? Ya, Bismillah ya. Apa? Very good. Was, that's true. Was dengan were. Very good. Inilah yang bisa menjadi subjek. Jadi kalau ada is, am, are, was, were, itulah verbnya. Menurut saya itu adalah verbnya. Jadi ini yang bisa menjadi verb. Ya, seperti itu. Nah, ini verb yang pertama. Contohnya misalnya saya bilang seperti ini. Ini saya pakai pronoun ya, saya coba gunakan pronoun yang ini. Nah, coba kita bikin kalimat misalnya. She is a student. Maka mana subjeknya? Subjeknya adalah she. Mana verbnya? Is. That's true. Verbnya adalah is. Maka seperti inilah nanti kalimat. Penting memang kalian tahu mana subjek, mana verb. Karena pada dasarnya di TOEFL itu kalian nanti akan menganalisa yang mana sih subjeknya, yang mana sih verbnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada seperti she is a student, mana subjeknya she-nya, mana verbnya, is-nya menjadi verb. Seperti itu ya. Bisa guys ya. Nah, penggunaan ini ya. Oke, saya agak sedikit mutkan ya kalau agak sedikit ini. Kalau misalnya saya bilang seperti subjeknya tunggal. Antara is, am, are, saya harus pakainya yang mana? Kalau subjeknya tunggal pakainya? Is. Kalau jamak pakainya? Are. That's true. Very good. Nah, itu aja harus selalu kalian ingat. Kalian harus lihat yang mana sih subjeknya, udah sesuai nggak subjek dengan verbnya. Nah, itu berarti penggunaan dari is. Contoh misalnya nih saya bilang subjeknya misalnya, the books are fun, misalnya amazing, are good. Nah, berarti kenapa pakainya are? Karena subjeknya Jamak. very good. That's true guys. Nah, begitupun dengan was dengan were. Was digunakan saat subjeknya tunggal. very good. Berarti were digunakan untuk subjek yang jamak. Itu yang harus selalu kalian ingat ya mengenai subject verb agreement. Nah, ini berarti ciri-ciri dari kata kerja. Jadi kalau misalnya ada am, is, are, was, were, itulah verbnya. Kita lihat lagi selanjutnya. Kalau misalnya kalian mengidentifikasi ada verb one atau verb one plus s, ini juga adalah kata kerja. Kapan digunakan verb one? Kalau subjeknya Jamak. verb one subjeknya plural. Jadi kalau saya bilang seperti ini misalnya, the girl, maka pakainya apa nih? Verb one plus s atau verb one aja? The girls pakai S. One aja. Kalau subjeknya satu, itu nanti verb one-nya harus tambah s. Misalnya, the girl visits her grandma misalnya on Saturdays. Nah, seperti ini. Jadi visitnya nanti verb one itu harus tambah s.
Seperti itu ya. Nah, hati-hati. Jadi kalau subjeknya jamak misalnya pakainya misalnya they. Pakainya berarti saya pakainya tetap kata visit. Misalnya pakainya visits atau visit. Kira-kira. Visit. Visit misalnya ya. Pakainya verb one aja karena subjeknya jamak. Jadi nanti ini sama ya misalnya. Jadi pakainya nanti visit aja, verb one aja karena subjeknya ternyata jamak. Seperti itu harus selalu kalian ingat ya. Jadi ciri-ciri, nah kita sudah belajar dua ciri-ciri dari kata kerja, yaitu harus MSR ya atau was were atau verb one plus S, itu berarti kata kerjanya. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah nanti menggunakan verb 2. Boleh. Kalau misalnya ada verb 2 kalian lihat, oh verb 2 itu bisa jadi kata kerja, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi misalnya pakainya verb 2. Contohnya. Ya. Misalnya kalau ini nggak ada perbedaan ini ya, perbedaan subjek. Kalau subjek pun jamak tunggal semuanya pakainya verb 2. Misalnya I bought a novel yesterday. Jadi mana subjeknya? Subjeknya adalah I, verbnya adalah about, that's true. Berarti itu adalah ciri-ciri ketiga ya dari kata kerja. Nah gini, terkadang nih sambil saya jelaskan juga mengenai kata be ini. Dia MSR was were ini bisa aja diikuti oleh verb in atau verb 3. Jadi setelah MSR was were itu bisa verb in, bisa verb 3. Atau di belakangnya juga bisa misalnya adjective, kata sifat ya, atau adverb, kata keterangan, atau noun, boleh. Seperti itu. Jadi, verb ing itu ingat, ini penjelasan saya penting banget, verb ing itu bukan kata kerja kalau tidak ada to be di depannya. Kalau misalnya ada tiba-tiba verb ing aja nih, nggak ada MSR-nya, nggak ada was were-nya, bukan kata kerja. Jadi kalau misalnya ada kalimat seperti ini, I going to the market. Nah, going ini kan nggak ada to be sebelumnya. Kalau nggak ada to be sebelumnya berarti bukan verb. Verbnya adalah MSR was were-nya. Seperti itu. Jadi kalau boleh bisa menjadi benar kalau ada kira-kira apa? Kalau saya menggunakan di antara MSR saya pakainya apa kira-kira? To be and Going. Very good. Bisa benar kalau ada I'm going to the market every day misalnya. Boleh seperti itu. Yang penting ada to be-nya dulu. Gitu. Jadi kalau ada verb ing atau ada verb 3, tapi ternyata nggak ada to be sebelumnya, bukan kata kerja. Ingat ya? Misalnya, contohnya misalnya pakainya the book written in 2004. Ada the book pakainya subjeknya ya. Di sini ada verb 3. Boleh nggak verb 3 jadi verb? Ya kan nggak boleh, ya kan? Kenapa? Karena verb 3 tanpa to be itu bukan verb. Jadi kalau tanya, kalian nggak harus tahu kok itu berarti kalau bukan verb apa, Miss? Nggak usah ditahu karena kalian kan siswa TOEFL. Intinya kalian harus tahunya jawab soalnya seperti apa. Kalau ada verb 3 tanpa to be itu bukan verb, itu aja harus kalian tahu. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kita sudah mempelajari ciri-cirinya ada MSR was were, ada verb 1 plus S dan juga verb 2. Ciri-ciri yang lain adalah kalau misalnya kalian lihat ada kata has atau have atau had, itu juga berarti verb. Biasanya diikuti oleh verb 3. Had, has, have, had ketemu dengan verb 3. Biasanya seperti itu. Atau bisa aja ketemu dengan been-nya, baru ketemu dengan adjective, adverb, atau noun. Tapi pada intinya, kalau kalian sudah lihat ini, inilah verbnya. Itulah, sudah ada verb di kalimat itu. Misalnya, jadi kalau pakai has itu berarti digunakan untuk subjek apa kira-kira kalau has? She, he, it. Kalau subjeknya She, he, it. tunggal ya, seperti she, he, it, very good. Kalau pakainya have berarti gimana? they.
Plural. Subjeknya jamak ya, banyak ya subjeknya. Kalau head deh, kalau head. Coba kalian, kalau head gimana dong? Head digunakan saat subjeknya bisa aja tunggal ya, bisa tunggal, bisa jamak ya kalau pakai head ya. Yang apa? Gimana? Kalau head itu bisa digunakan untuk subjek yang tunggal maupun jamak. Kalau has dengan have itu berbeda. Kalau has digunakan untuk tunggal, kalau have digunakan untuk jamak. Jadi kalau kalian sudah lihat ada has, have, itulah verbnya. Berarti sudah ada verb kalimat itu. Contohnya, she has finished her homework. Jadi kalau saya tanya kalian, yang mana verbnya? Has finished. Yes. Verbnya adalah has-nya ini. Udah ada verbnya. Kenapa? Karena kalau verb 3 aja, misalnya nih, saya hilangkan ya, ini misalnya nggak ada nih. Tapi finish aja. Boleh nggak kalau finish aja tapi? Jadi verb 2 tapi ya, boleh, tapi pakainya verb 2, bukan verb 3 loh ya. Seperti hati-hati ya nanti. Nah, berarti ini kalian sudah paham. Intinya ini adalah ciri-ciri kata kerja. Yang terakhir adalah, kalau misalnya kalian lihat ada modal. Modal situ saya mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak modal situ yang termasuk modal situ yang mana? Can, could, Very good. Could, Can, might, could, might. Ada lagi nggak? shall, should, Should, shall ya. Shall, should. Ada juga will ya. Apalagi kira-kira nih yang kalian tahu? would, shall, Apa? Would, can, could, may. Ada juga apa kira-kira? Ada. Untuk yang bentuk presentnya may itu apa? may, Maybe. Very good. Pakainya may. Ada lagi nggak yang kalian tahu? Apa? Must ya. Oke, very good. Must juga bisa jadi modal. Nah, kalau ada modal, itulah verbnya. Itu verbnya. Nah, tapi kalau biasanya ketemu modal itu biasanya ketemunya dengan apa? Ketemunya dengan verb one. Very good, verb one. Jadi kalau ada modal boleh, tapi harus ketemunya dengan verb one. Seperti itu. Kalaupun misalnya nih modal itu ketemu dengan verb 3 atau verb ing, boleh. Tapi harus ada apa kira-kira? Harus ada be-nya dulu. Misalnya would be, could be, can be, baru ketemu verb 3 verb ing. Tapi kalau cuman modal aja ketemu verbnya harus ketemu dengan verb-nya. Misalnya seperti ini. Tapi kalau saya bilang gini, kalau subjeknya tunggal, ada nggak seperti itu di modal? Kalau subjeknya saya tunggal, apakah saya harus menggunakan will atau misalnya saya menggunakan may atau gimana? Ada nggak perbedaan-perbedaan seperti itu? Kalau misalnya saya pakainya gini, saya mau pakainya the pen. Misalnya, saya mau pakai, ada nggak perbedaan kalau misalnya saya pakai will, boleh nggak saya pakai will? Gimana? Kalau subjeknya tunggal nih, atau misalnya nih subjeknya jamak, boleh nggak pakai will? Yang mana kira-kira yang benar? Atau benar semua atau gimana? Ayo ini aja guys, lebih aktif aja menjawab kira-kira yang mana? Kalau benar semua. Benar apa? Benar semua. Benar semua, very good. Jadi kalau menggunakan modal, mau subjeknya tunggal, subjeknya jamak, boleh pakai modal apapun, mau pakai will, would, boleh. Seperti itu. Bisa saja ini ya, jadi itu adalah ciri-ciri. Jadi inilah yang dinamakan subject verb. Subjeknya apa yang bisa menjadi subjek ini sudah jelaskan, dan di sini saya jelaskan bagaimana sih ciri-ciri dari kata kerja. Jadi selain ini bukan kata kerja. Jadi kalau misalnya kalian lihat, oh ada verb ing, ya nggak bisa, verb ing itu nggak bisa jadi
nggak bisa jadi kata kerja, kecuali ada to be-nya, am, is, are, was, were. Selebihnya bukan kata kerja. Seperti itu. Nah, kita berbicara sentence nih. Jadi dalam satu sentence, kalimat, cuman boleh ada satu subjek dan satu verb. Kalau kalian misalnya dalam kalimatnya misalnya nih, ada contohnya ya, misalnya she has finished her homework, do her business misalnya. Yang nggak boleh karena kita sudah ada verbnya, nggak boleh tambah verb lagi, double verb jadinya seperti ini. Nggak boleh, satu kalimat itu cuma boleh ada satu subjek, satu verb. Selebihnya salah kalau ada dua verb atau ada dua subjek, nggak boleh. Seperti itu. Jadi dalam satu nanti kalau kalian menganalisa, kalian harus perhatikan, oh ternyata nggak boleh ya. Jadi misalnya ini nggak boleh menjadi verb misalnya atau bagaimana, nanti kita lihat ya. Nah sejauh ini ada yang kalian mau tanyakan sebelum kita coba diskusi beberapa soal, ada nggak yang kalian mau tanyakan? Nah yuk ditanyakan dulu, saya pengen kalian lebih aktif, lebih paham jadinya nanti kalau lebih aktif ya. Gimana? So far? Gimana? No, ya, aman ya. Putri katanya gimana, Safia? Gimana? Saifa gimana? Belum ada, Miss. Belum ada juga, berarti belum ada yang mau bertanya ya, aman berarti sejauh ini ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, wait a minute, Miss coba itu. Oke, kalau gitu kita coba sama-sama menjawab pertanyaan. Dulu ya. Jadi sini nggak bisa keluar ya. Oke, kita sama-sama menjawab beberapa pertanyaan di sini. Nah, kita lihat dulu nih number 1. Danny bla 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 his father on Sundays. Kira-kira antara Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta, yang mana jawabannya? Bravo. Bravo? She is born. Verb mana? Udah ada nggak subjeknya? Subjeknya mana sih? Danny. Danny, very good. Ini subjeknya. Berarti kita mencari apa di sini? Verb. Cari verbnya. Ingat, dalam satu kalimat itu harus ada satu subjek, satu verb. Kalau nggak ada verbnya nggak boleh. Salah. Kalau nggak ada subjeknya juga salah. Berarti kita harus cari verbnya. Yang mana di sini yang memungkinkan? Alpha. Alpha, very good. Kenapa? Karena subjeknya tunggal. Karena subjeknya tunggal berarti verbnya harus tambah S. Nah, tadi boleh nggak to be ketemu dengan verb one? Ada nggak rumus tadi yang to be ketemu verb one? Ada. Nggak boleh. Kalau misalnya to be, is, am, are, nanti ketemunya dengan apa? Ketemunya kalau dengan verb itu verbnya harus verb ing atau verbnya harus verb tiga. Very good. Jadi nggak boleh kalau misalnya ada to be ketemu verb one, nggak boleh. Tidak ada bentuk verb seperti itu. Tidak ada ciri-cirinya. Nah, tapi saya tanya dulu ya, kenapa sih Bravo salah? Karena nggak ada S. Karena nggak ada S-nya. Very good. Jadi kenapa Bravo salah? Karena nggak ada S-nya. Tapi kalau Delta menurut kalian kenapa salah Delta? Double subject. Double subject, that's true. Itu alasannya. Kenapa Delta salah? Ada dua subjeknya, ada he, ada ones lagi. Ya kan nggak boleh kalau seperti itu. Udah bisa kan ya? Tuh kan kalian udah bisa. Jadi segampang itu. Jadi jangan sampai berpikir, Amis itu rumit. Enggak rumit. Kalau itu enggak rumit. Kalau kalian tahu apa yang harus kalian pelajari. Terlalu banyak rumus itu enggak bagus. Kita hanya terlalu banyak istilah enggak bagus. Kita berfokus aja. Apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Selebihnya nanti aja. Yang penting kita kalian tahu dulu, oh ini yang bisa, ini yang enggak bisa. Kalian udah paham ya? Ini Miss akan langsung lanjut ke nomor 3 aja. Menurut kalian nih,
apa yang ditanyakan di sini. Tapi sebelum kalian jawab pertanyaan itu, Miss mau perkenalkan kalian sedikit dengan yang namanya preposisi. Preposition, tahu nggak preposition itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar mungkin namanya preposisi itu apa? Preposisi adalah kata depan. Contohnya kata depan itu yang mana? In, at, apalagi? Under, very good. Apalagi yang kalian tahu? Coba dikeluarkan semua kata ininya, preposisinya. In, sorry? Above, between, About. Apalagi? Ada yang tahu lagi nggak? Yang mana lagi sih yang namanya preposisi? Around, Miss. Apa? Around. Around. Very good. Apalagi? Behind. Inside. Beside. Oh, beside. Very good. Inside. Apalagi? After, before. Upper ya. Among. Oh, very good. Among. Before. Very good. Wah, lumayan banyak nih yang kalian tahu. Very good. Apalagi? Ada lagi nggak yang kalian tahu? Without. Without. Very good. Without. Nah, ini adalah preposisi. Jadi misalnya gini, kalian lihat ada preposisi. Preposisi itu di belakang apapun biasanya kalau ada preposisi itu ada objek di belakangnya. Maka objek dari preposisi ini nggak pernah bisa menjadi subjek karena kita sudah tahu apa yang bisa menjadi subjek, yaitu noun, noun phrase, noun clause, ya kan? Gerund, noun. Jadi kalau misalnya kalian ada preposisi, jangan, berarti bukan itu subjeknya. Walaupun letaknya misalnya di depan, tetap nggak boleh karena preposisi itu membutuhkan objek. Jadi objeknya itu miliknya preposisi, nggak bisa menjadi subjek atau nggak bisa menjadi objek. Seperti itu. Nah, kita perhatikan kalimat ini. Grow close to the ground in the short Arctic summer. Kalimat ini menurut kalian apanya yang dicari? Apa yang kalian harus cari di kalimat ini? Subjek. Subjeknya, very good. Bismillah bertanya. Kira-kira saya bertanya dulu, verbnya yang mana sih verb di sini? Grow. Grow, that's true. Berarti kita cari subjeknya. Nah, berarti kalau kita perhatikan alpha, bravo, cari delta, yang mana yang bisa menjadi subjek? B. Bravo. Very good. Bravo. Saya mau tanya dulu, kenapa alpha dengan delta salah menurut kalian? Alpha delta dulu, kenapa salah? Karena dia masuk preposition, ada preposition. ada Preposisi. Kalau yang she itu ada. Very good. Ada preposisi. Ingat, kalau ada preposisi bukan itu subjeknya. Karena ini menjadi objek dari preposisi. Besok akan kita pelajari lebih lanjut mengenai objek preposisi ya. Tapi pokoknya kalau ada preposisi bukan itu subjeknya. Charlie, kenapa Charlie salah? Karena Charlie kenapa salah? Double subject ya. Double Double verb. Double verb. Bukan double subjeknya, double verb. Nah, kenapa? Karena ada a di sini. Double verb, double jadinya. Kan nggak boleh double verb. Satu kalimat itu satu aja, satu verb, satu verb. Yang ketiga. Makan dulu ya, number 3 guys. Coba kita lihat number 3. Kira-kira apa yang kita cari di sini? Coba kalian perhatikan baik-baik. Apanya sih yang salah? Apanya sih yang hilang? Kita ingat dalam satu statement itu satu subjek, satu verbnya. Kalimat ini apanya yang kurang? Subjek sama verb. Oh, subjek. Tapi pasti ini ya, subjek dengan verb ya. Oke, kita cari deh. Di antara alpha, bravo, cari delta ini mana yang ada subjek, ada verbnya? C. Yang mana? Yang C. Yang Charlie. Mana subjeknya? Mana verbnya? Is. Kalau alpha, apanya yang kurang kalau alpha? Nggak ada verb. Nggak ada verb. Nggak ada verb. Nggak ada verb. Very good. Bravo. Nggak. Ini kan kalau dividing, saya kan tadi bilang gerund,
Bisa jadi nggak ada masalah ya, jadi subjek boleh. Tapi mana verbnya? Nggak ada? No verb, nggak ada verbnya. Delta lebih parah, ada preposisi yang lebih parah, nggak ada subjek, nggak ada verb juga. Very good, the answer is Charlie. Intinya kalian sudah mulai paham pencarian subjek dengan verb itu seperti apa. Sesimpel itu nanti kalian mencari subjek dengan verb. Ya, nah kita lihat langsung lagi. The next one. Kira-kira jawabannya yang mana? Apanya? Pertama, kalian harus menganalisa dulu. Udah ada nggak subjek verbnya? Pertama, memang harus kalian analisa subjek verb. Tentukan mana subjek, mana verbnya. Subjeknya itu adalah harus carotid artery. Tambah verbnya yang belum. Verbnya yang belum ada. Very good, Siti ya. Siti Magfira. Oke, very good guys. Nah, berarti kita lihat di sini verbnya. C. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah Charlie. Verb 1 plus S. Very good. Kalau ini kan verb I nggak pernah jadi verb kalau nggak ada to be-nya. Ini ada subject verb. Tidak boleh. Ini juga subject verb. Tidak boleh. Karena double juga subjeknya. Very good. Nah, selanjutnya, coba kita perhatikan kalimat selanjutnya. Menurut saya, apanya sih yang hilang di sini? Coba kalian perhatikan. Subjek. Subjek. Berarti subjeknya hilang ya? Udah ada nggak verbnya? No. Belum ada. Belum ada. Berarti kita mencari subjek dengan verb. Kira-kira yang mana yang menjadi subjek dengan verb? D. Delta. Satifah sama Magfira, apa lagi nih yang bilang D? Delta. Oh, Rika juga bilangnya delta ya. Oke, Saji semuanya pakainya delta. Nah, tapi kalau saya tanya dulu, gini, kalau misalnya nih, kalian lihat di depan seperti ini, ya, ini kalian harus perhatikan. Kalau di depan seperti ini terus ada koma, berarti bukan itu. Berarti kalian langsung hilangkan aja, ini bukan subjek. Jadi berarti kita masih kekurangan subjek dengan verb. Karena kalau ada subjek dengan verb, nggak mungkin ada koma, nggak mungkin kita bilang I go misalnya, kan nggak mungkin. Kan seperti itu. Nggak boleh ada koma di antara subjek dengan verb. Di sini, kalau misalnya kita pilih alpha, alpha itu ada nggak subjeknya? Nggak ada. Boleh nggak verb menjadi subjek? Bisa. Boleh. Nggak apa-apa. Jadi jangan sampai berpikir nggak boleh. Boleh kok. Tadi dijelaskan gerund verb itu bisa jadi verb. Subjek mas saya. Boleh nggak apa-apa. Traveling itu bisa jadi subjek. Jadi masalah adalah tidak ada apanya kira-kira. Kalau pilih alpha yang salahnya karena tidak ada apanya. Verb. Tidak ada verbnya. Very good. Itu yang masalah. Tidak ada verbnya. Nah, kalau Bravo, the rival of the hippopotamus, ini masalahnya adalah karena tidak ada verbnya juga. Ini ada preposisi, nggak boleh. So, the answer is delta. Ini adalah subjeknya, verbnya. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. The next one. Kira-kira yang mana yang salah kira-kira? Atau yang mana sih jawabannya di sini? Apanya sih yang kurang di kalimat ini? Verbnya yang kurang. Very good, Putri ya. Nah, kira-kira yang bisa menjadi verb itu yang mana? Yang Alpha. Ada isnya aja yang kalian perhatikan. Gak usah perhatikan yang lain. Ada is itu verbnya. Verb itu nggak bisa karena preposisi. It is salahnya karena ini juga double subject. Jadi kan kita sudah paham. Very good. Udah paham ya, udah mulai paham ya. Very good guys. Nah coba kita perhatikan dah. Kalian perhatikan coba selanjutnya. The dollar as its monetary unit in 1878. Kira-kira nih apanya yang kurang di kalimat ini? Apa? Subjek sama verb. Subjek dengan verbnya. Kira-kira bisa menjadi subjek verb di sini apa? Alpha. A.
Jawaban dari sini sebenarnya adalah alpha ya. Nah kalau misalnya kalian tanya, Miss kenapa sih Charlie nggak boleh? Ini bisa akan jelaskan lebih lanjut nanti besok di pertemuan besok. Karena di sini kan ada Kanada ini sebagai objek of preposition kan ya. Ini juga ada noun, double object preposisinya. Nanti bisa akan jelaskan besok tenang aja. Jawabannya di sini adalah alpha. Jadi Kanada ini adalah subjeknya, adopted ini adalah verbnya ya. Oke, terakhir nih sebelum saya kirimkan kalian soal terakhir nih kita jawab sama-sama ya. Kira-kira di kalimat ini apa yang hilang dan jawabannya yang mana menurut kalian? Kurang verb. Jawabannya adalah Alpha. Hilang. kalau saya tanya dulu mana subjeknya kalimat ini? Alpha. Alpha. Jawabannya alpha, very good. Mana subjeknya guys? Which one is the subject? Atlantic, di Atlantic. The first tense. Berarti kita mencari verbnya aja. Seperti itu ya. Kalau Bravo, saya jawab Bravo boleh nggak? Boleh kalau dihilangin the first tense-nya. Karena Double subject. double subject. Jadi sesimpel itu ya. Nanti kalau di ini ya, kalau misalnya nanti ini udah terakhir deh, coba kita jawab ya, yang indah. Oke, kita coba terakhir jawab ini deh sebelum Miss kirimkan kalian soalnya. In the late 1880s, Hull House, bla bla bla, United States welfare state. Kira-kira jawabannya yang mana menurut kalian? Oh, berapa cari deh? Bravo. Bravo. Semuanya pakainya bravo. Tapi gini, saya mau tanya dulu, boleh nggak to infinitive menjadi verb? To verb one menjadi verb? Ada nggak di penjelasan saya tadi bahwa to infinitive itu menjadi verb? Tidak ada kan ya? Miss nggak mau jelaskan tuh tadi ada to infinitive jadi verb, nggak boleh. Jadi kalau ada to infinitive itu bukan verb. Jadi kalau verb in bukan verb, verb 3 bukan verb, to verb 1 bukan verb. Jadi alpha ya pasti salah karena kita mencari verbnya seperti itu. Jadi becoming boleh nggak verb in jadi verb? Nggak boleh. Kurang to be. Kekurangan apa kira-kira? Boleh kalau saya tambahkan apa? To be. Tambahkan to be. Sesimpel itu sebenarnya guys. Nah sejauh ini ya, dan yang kalian mau tanyakan? Ayo tanyakan dulu kalau misalnya memang ada yang kalian kurang paham. Ada WA nih? Yes? Dari nelpon. Silakan. Belum ada tuh gimana? Ada yang kalian tanyakan? Miss, yang masalah ini Miss, subjek yang apa? Giran tadi yang jadi subjek tadi bisa diulangi Miss. Kayak ini. Kalau Jaren sebagai subjek ya, coba bikin kalimat seperti ini misalnya. Harus. Nah, saya mau tanya dulu ke kalian, mana subjeknya kalimat ini? Running in the morning. Yes, running itu apa? Verb. Verb compulsing. Jaren ya kan? Jadi subjeknya running in the morning. Running ini subjek mana verbnya? Is. True. Jadi kalau subjeknya nanti Jaren dianggap tunggal ya Jarennya, jadi pakainya verbnya nanti pakainya is. Udah. Siapa tadi yang bertanya? Bismil ya tanya ya? Iya. Udah paham belum Bismil? Udah bisa ya? Ada lagi? Gimana? Ayo ditanyakan dulu kalau misalnya memang ada yang kalian kurang paham. Tanyakan dulu. Gimana? Ayo. Gimana? Tapi sejauh ini udah lumayan paham ya mengenai subjek verb ya. Oke, kalau misalnya memang kalian udah bisa, yang udah bisa langsung dikerjakan ininya, bisa langsung dikerjakan soal yang saya kirim di grup kita ya, di grup WA. Kalian bisa lihat. Di sana saya kirimkan kalian soal. Saya pengen kalian lihat
sejauh mana sih pemahaman kalian ya di penjelasan saya. Silakan boleh ditanyakan, tapi yang belum paham, masih ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan dulu. Oke, aman ya? Oke, silakan guys, dikerjakan dulu ya. Nanti Miss akan lihat nilai kalian.
Oke guys, silakan disubmit. Miss akan cek nilai kalian. Saya akan lihat. Ini nggak akan saya jelaskan lebih lanjut karena saya lihat sebenarnya tadi sudah cek sekali dan udah banyak yang benar semua, very good. Ya segampang itu kok guys. Nanti di soal itu jangan nggak menganggap semuanya rumit, itu nggak rumit kok. Yang penting kalian tahu aja yang mana subjek, yang mana verb. Nah, di sini ya kita lihat dulu nilai kalian. Oke. Oh, udah masih ada yang ini kalau kita lihat udah ada yang benar semua ya. Ini ya udah ada benar semua. Very good. Nah, ada yang kalian mau tanyakan tidak dari soal ini? Silakan tanyakan dulu. Saya lihat di sini masih ada yang salah di number 1 sama number 2. Hati-hati ya. Yang penting kalian harus tahu dulu bahwa subjeknya itu adalah nepada dan subjeknya itu tunggal. Kalau tunggal, pertama alpha nggak boleh karena ini noun, nggak mungkin jadi verb. Kita kan mencari verb. Ini ada subjeknya, ada verbnya, nggak boleh double subject jadinya kan nggak boleh. Kalau delta salahnya kenapa pakai were? Karena were itu digunakan untuk jamak, padahal nepada itu tunggal. Berarti ya udah pakai apa? Pakai verb. Pakai verb 2 aja ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang salahnya di sini gini. Ini kan adalah Napoleon itu adalah subjeknya tunggal ya, berarti boleh nggak pakai verb 2? Boleh, nggak ada masalah, kita hold dulu. Del berapa boleh nggak pakai were? Nggak boleh.
verb in, bukan verb. Nggak boleh. Kalau ini sebenarnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi ini bentuknya bentuk pasif. Pasif itu nggak boleh langsung diikuti oleh objek, nggak boleh. Harus ada preposisi dulu biasanya baru objek. Kenapa? Dia nggak memungkinkan juga ya. So Charlie juga nggak memungkinkan. So the answer is pakai verb 2. Verb 2 kan boleh aja subjeknya tunggal, subjeknya jangan, ya pakai verb 2 nggak masalah. Seperti itu ya. Nah, ini untuk soal pertama dan kedua. Tapi gini, selain soal ini saya nggak akan bahas yang lain kalau kalian nggak bertanya. Kalian ada nggak pertanyaan dari soal yang baru saja kalian kerjakan? Ditanyakan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap clear loh. Ayo ditanyakan aja. Be aktif aja guys, nggak apa-apa kok. Ayo. Yang nomor 6, Miss. Nah, Iya. coba kita lihat. Yang mana? Yang hard plate ini ya? Kira-kira apa yang membuat bingung, Imam? Saya tanya dulu deh. Udah ada nggak subjeknya? Udah. Udah, benar. Berarti kita mencari apa? Verbnya aja. Verbnya aja. Oh, iya. Kalau pilih alpha misalnya, salahnya alpha karena verb ing. Verb ing nggak bisa kan ya? Jadi verb. Kalau nggak ada to be-nya. To be-nya yang verb kan? Verb ing bukan verb. Jadi nggak boleh. Nah, kalau Bravo salahnya karena kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Bravo salah? Karena double subject lagi. Double subject. Very good. Kalian kan jawab sendiri. Jawabannya di sini adalah She. Charlie ya. Karena delta nggak ada verbnya soalnya. Karena kita mencari verb. Gitu aja. Clear ya Imam ya? Imam tadi yang bertanya ya. Iya, Miss. Very good. Ada lagi yang kalian tanyakan? Nomor 4, Miss. Yang classical ballet. Classical. Oh, oke. Kalian dulu. Saya tanya dulu deh ke kalian. Udah ada nggak verbnya? Boleh ya? Udah ada? Ada. Yang mana? Tiga. Ikan. Ini verb berapa? Verb? Dua. Verb 2 boleh nggak jadi verb? Boleh kan? Berarti apa yang kita cari? Subjek. Subjeknya aja. Subjek. Kalian mencari subjek. Yang mana di sini yang bisa menjadi subjek? D. Delta, the teaching, pakainya gerund. Karena nggak apa-apa kan ya? Nggak masalah delta berarti. Nggak boleh pakainya the teaching, nggak mungkin kan. Teach, apalagi verb. Charlie, ada subjek verbnya. Kenapa Charlie salah? Karena sudah ada verbnya. Double verb ya. Oh, berarti verb 2 tidak harus tanpa to be. Yang mana? Verb 2. Oh, verb 2 memang nggak boleh ada to be-nya. Jadi kalau ada to be-nya malah salah. Kalau misalnya nih ada is begun, itu nggak boleh. Karena di belakang is itu, di belakang is atau mr, atau was were itu misalnya cuma verb ing atau verb berapa tadi? Verb 3. Verb 3. Kalau verb 2 nggak boleh. Verb 1 juga tidak boleh. Oh, kayak had been, have been berarti juga nggak pakai verb 2. Nggak boleh. Intinya nggak boleh ada apapun sebelum verb 2. Oke, Miss. Oke. Ada lagi nggak yang kalian mau tanyakan? Apa? Clear ya? Bisa ya? Pokoknya kalian ingat aja apa. Kalau ada misalnya is MR ketemu verb 2 nggak boleh. Is A ketemu verb 1 nggak boleh sama sekali. Seperti itu ya. Itu aja harus selalu kalian ingat bagaimana sih ciri-ciri kata kerja ya. Seperti itu. Apa yang bisa menjadi subjek. Nanti misalkan share recordingnya guys ya. Tapi sebelum saya conclude our meeting, boleh nggak? Can you do me a favor guys? Saya mau screenshot dulu ya, take a picture of our class. Kalau ada yang bisa on kameranya, boleh di-on-kan dulu kameranya ya. Oke, kita on-kan dulu supaya nanti kita bisa ini untuk ini aja sebenarnya untuk nanti bisa di-upload juga ya. Nanti kalian bisa lihat kelas kalian. Oke guys, jadi I'm gonna take the picture in 1, 2, 3. Oke, kalau yang masih bisa on kan bisa di on kan ya. Sekali lagi ya guys, ya ambil ininya. Kalau yang masih bisa on silakan di on kan ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, in 1, 2, 3.
Oke guys, nggak ada pertanyaannya, aman ya sejauh ini ya. Oke, very good ya. Oke, jadi pada intinya kalian sudah tahu apa yang bisa menjadi subjek, apa yang bisa menjadi verb, itu menjadi pegangan kalian untuk meeting-meeting selanjutnya. Jadi intinya, saya bangganya dari kalian karena di meeting pertama nilai kalian udah banyak yang benar semua. Very good starting point guys. Intinya adalah jangan pernah menganggap TOEFL itu susah, itu enggak. Yang penting kalian tahu apa yang kalian mau cari. Kalian tahu ciri-cirinya, ciri-ciri bagaimana sih subjek, apa yang bisa menjadi subjek, bagaimana ciri-ciri verb, semuanya gampang kok. Gitu ya. Nanti kita akan belajar mengenai konektor dan sebagainya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke guys, kalau misalnya kalian ada kesempatan untuk nonton video sebelum masuk kelas, saya sarankan banget karena itu membantu kalian untuk lebih paham materinya. Tapi kalaupun nggak ada, nanti akan saya jelaskan materinya dalam kelas lagi. Oke, thank you guys so much. Nice to meet you all. Thank you guys so much for joining our meeting. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Bye. See you all.